Halo Sobat Negeri, selamat datang di Ngulik Negeri, podcast yang membahas tentang tantangan bangsa masa kini dengan santai dan bermakna. Episode perdana ini berjudul Belajar dari Pandemi, Dampak dan Pelajaran COVID-19 untuk Indonesia. Hari ini kita ditemani oleh dengan tujuh narasumber yang luar biasa, masing-masing punya cerita dan pandangan berbeda tentang pandemi yang mengubah hidup kita semua. Oke, kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yolanda Stefani, asalnya dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, saya asli Semarang. Terima kasih. Lalu perkenalkan, saya Suci Nurul Huda dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, saya berasal dari Padang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sanida Aprinita, saya dari Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta, Jawa Barat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zulka Febriana Kusuma Prambudi, asal unit kerja dari Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah 4 Bandung, dan saya asli Bandung. Terima kasih. Halo, nama saya Syahreza dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, asal dari Bandung. Halo teman-teman, saya Zulfalinata dari Balai Perkerasan Jalan. Saya aslinya Bandung. Oke, sudah semua ya, luar biasa banget nih narasumber kita hari ini. Oke, kita diawali dengan, pernah kan ya pasti teman-teman semua ngalamin pandemi ya. Nah, boleh nggak sih diceritain awal pertama teman-teman itu lagi ngapain sih atau lagi ada kegiatan apa ketika pandemi itu mau dimulai gitu? Pada tahun 2019 ya kalau nggak salah tuh kan. Teman-teman lagi ada kegiatan apa nih? Jadi kalau misalkan aku boleh cerita ya. Jadi waktu 2009 itu aku tuh lagi kuliah kan waktu itu. Kita masih maba tuh waktu itu. Aku 2019 kan. Di semester waktu awal semester 2 itu. Waktu awal semester 2 aku ingat baru jalan 1 atau 2 minggu ya. Baru jalan 2 minggu. Terus aku kan ngekos kan. Nah, tiba-tiba ketika aku di kos berangkat tuh dari rumah biasa hari Jumat. Hari Jumat malam berangkat nyampe ke kosan. Nah, di hari Sabtu atau hari Minggunya itu kita udah siap-siap kan, udah siap-siap buat kuliah besok. Ketika siap-siap tiba-tiba udah ada surat edaran tuh dari kampus. Kayak wow, ada surat edaran COVID. Di kaget kayak libur awalnya kan senang. Libur mungkin seminggu 2 minggu lah ya gitu. Soalnya kan dari sebelumnya udah banyak berita di TV, di Instagram kayak virus corona udah mulai masuk nih ke Indonesia yang dari Cina. Karena kan kalau di luar negeri itu khususnya di Cina udah mulai marak kan. Nah, ini ke Indonesia udah ada berita-berita masuk tuh. Dan baru nyampe ke Bandungnya itu pada bulan apa ya waktu itu. Ya pokoknya yang aku inget tuh di semester 2 awal tuh. Jadi baru masuk 2 minggu terus aku tuh langsung diliburin gitu dari kampus. Boleh nggak aku cerita nih sedikit ya teman-teman kita sekalian. Jadi sebenarnya ini kita nostalgia ya, jadi kegiatan kayak gini kan udah kayaknya dulu tiap hari bikin Zoom, kita kuliah online. Nah kayak gini tuh kita nostalgia. Jadi dulu ceritanya waktu COVID melanda Indonesia, data di Indonesia, aku itu pas lagi tingkat 2, jadi sedang kuliah, banyak praktek. Jadi kita sempat bingung tuh, kenapa sih kok tiba-tiba kita dirumahkan ya, kita belajar di rumah aja. Nah, padahal notabene aku itu sudah di politeknik yang harus ada praktek, jadi mau tidak mau aku itu harus kuliah di lab dan harus masuk gitu. Jadi kayak masih bertanya-tanya sampai ada di trace tuh siapa aja tuh yang pernah berinteraksi sama si A, padahal yang kemarin kan kita udah ngumpul satu ruangan. Nah akhirnya kita di trace tuh kayak pengedar aja kan, di trace siapa yang jadi kambing hitamnya. Nah kayak gitu. Jadi itu pengalaman yang benar-benar membekas di aku tentang COVID-19 itu. Oke, boleh. Kalau Mbak Syanida gimana? Lagi ngapain nih ketika pas lagi COVID? Kalau waktu itu saya ingat banget tuh waktu lagi praktek mengenai tentang pembelajaran komputer ya. Dan waktu itu tuh
kayak tiba-tiba tuh ada datang nih orang-orang pakai apa gitu, bilangnya sih dari puskesmas ya. Jadi tiba-tiba ada penyuluhan gitu tentang mengenai COVID, dan selanjutnya kita waktu itu disuruh untuk dicoba untuk tes gratis swab gitu. Lumayan agak tegang gitu kan ya, soalnya kita kan di sana lagi pembelajaran, lagi serius, tiba-tiba datang tuh ada pakai yang baju putih-putih gitu kan. Itu benar-benar pengalaman yang nggak terlupakan sih bagi saya. Oke, rata-rata pada kuliah ya berarti. Saya doang nih kayaknya yang pas COVID udah kerja ini kayaknya. Karena emang udah lulus kan. Jadi emang pas lagi COVID itu kalau saya udah kerja, tiba-tiba harus pakai APD lah, harus pakai masker yang agak shocknya kan engap ya kalau pakai masker tuh. Jadi dari yang biasa kita mukanya nggak dihalang-halangin, sekarang dihalangin gitu pakai masker, APD. Terus kebersihan juga dijaga sekali ketika bekerja itu. Ya jadi memang kayak tiba-tiba semua gitu ya, nggak direncanain kan, nggak ada planning, nggak ada kabar yang dari jauh-jauh hari, tiba-tiba langsung kayak pandemi gitu diumumin sama pemerintah. Oke, ada lagi yang mau bercerita dari Mbak atau Mas ini? Oh, saya ingin bercerita. Oke, Mbak Pas Susi COVID, silahkan. Ya, pas COVID kan, ya kayak Mas Reza bilang tadi, pas COVID kan, awalnya kita yang cuman libur paling 2 minggu, jadi 2 tahun nggak salah Mbak. Langsung full ke online gitu ya, dari Iya. yang kita tatap muka, tiba-tiba langsung full gitu ke online. Iya. Awalnya Oke. lulus 3 tahun, jadi 5 tahun. Oke, menurut Mas atau Mbak, nih saya mau tanya, waktu pas pertama-pertama itu gimana sih pemerintah itu, pendapat Mas sama Mbak ya, pemerintah itu menangani COVID itu cepatkah atau lambatkah, atau ada yang langsung terdampak langsung gitu dari sikap pemerintah itu, gimana nih, boleh diceritain? Kalau untuk pemerintah ya, jadi tuh menyambung dari yang tadi, soalnya mungkin teman-teman di sini pas itu COVID udah pada kuliah, udah pada kerja, sedangkan aku masih SMA waktu itu. Nah, jadi udah tuh marak bener libur. Nah, kan otomatis kan kita kan paling ya main dibatesin. Kalau pergi apa-apa harus bersih, harus rapet, tertutup dan lain-lain. Jadi kan waktu paling banyak di rumah ya. Dan itu kalau nggak salah, seingatku itu ada sampai di televisi itu sampai kayak ada semacam hampir mirip kayak quick count, tapi itu terteranya itu kayak angka korban dari COVID. Jadi kami yang di rumah ini merasa kayak aduh gimana kok malah jadi gini. Terus setiap daerah itu pasti ada update. Nah, update-nya ini malah update angka kematian, terus juga kabar dari rumah sakit yang terlalu banyak menampung pasien, sampai bahkan dari tenaga medisnya pun juga pada kena gitu loh. Nah, kalau untuk pemerintahnya sendiri, menurut aku pada saat itu ya, itu kan udah mulai swab dari banyak lah ya jenisnya, dari yang mulai hidung lah, tenggorokan lah, itu pun kadang ada masyarakat yang agak parnoan kayak gitu. Terus sempat ada yang vaksin dengan vaksin 1, 2, 3 segala macam itu. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang yang awalnya ngeri jadi makin ngeri, ada yang awalnya ngeri jadi merasa kok oh ini caranya pemerintah untuk menolong kita. Cuman kan karena waktu itu masih seremaja itu, jadinya kayak ya udahlah ngikut aja kayak gitu. Yang penting oh pemerintah udah ngasih yang terbaik nih, jalannya kayak gini, ya udah diikutin lah itu. Dan alhamdulillahnya lumayan berhasil sih kata aku ya. Mungkin yang lain. Oke, jadi pemerintah juga pas lagi nampilin berita itu jadi kayak bikin khawatir kita ya. Jadi kayak wah gitu, ke bahaya banget gini ke pandemi ini. Yang lain boleh dikasih pendapatnya? Jadi kalau menurut aku menurut aku jadi pas kuliah itu kan udah kelihatan tuh kayak penanganannya lewat tracing, siapa yang mulai tertular, siapa yang mulai berinteraksi dengan orang, apa sebutannya sih, orang dengan tanpa OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, itu udah merupakan salah satu langkah pemerintah demi menangani COVID-19. Dan setelah itu kan
pasti teman-teman ingat juga adanya kebijakan lockdown. Jadi teman-teman nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar kota, dan ya betul. Akhirnya karena aku merantau di Bandung ya, akhirnya 2 lebaran aku nggak pulang gitu, dan ya akhirnya nggak kemana-mana 2 tahun lebaran, nggak ke rumah, nggak mudik juga. Cuman ya karena mungkin akunya sedikit nakal, jadi maaf ya pemerintah. Jadi dulu karena keluar kota nggak boleh, bolehnya di dalam kota, akhirnya ya mengembaralah aku di seputar teman-teman aku yang ada di Bandung. Jadi akhirnya waktu COVID dan udah mulai reda juga kan, dan itu aku bisa keliling-keliling Bandung, tidak ke rumah-rumah temen, jadi bisa mempererat saudara sama temennya juga. Sampai nggak bisa mudik ya Mas 2 kali lebaran nih. Ya bukan Bang Toyib ya ini, tapi ya Udah jadi kayak Bang Toyib ya. Oke, betul. tadi Mbak Shanika ya, Mbak Zilka. Sorry, Mbak Zilka tadi mau ngasih pendapat apa nih? Pendapat aku sih langkah yang dilakukan pemerintah itu lumayan cepat ya. Dari akhir Maret 2020 juga udah mulai ngeluarin peraturan, kalau nggak salah PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana seluruh kegiatan di masyarakat itu dibatasi dan hanya boleh dilakukan di rumah saja. Nah, dampak yang aku rasain sih dari peran pemerintah ke COVID-19 itu, karena waktu itu kuliahnya online, sempat dapat bantuan juga kuota internet gitu sih. Oh, dapat bantuan kuota internet. Oke. Jadi ada bantuan dari pemerintah juga ya. Oke, boleh yang lain, ada lagi yang mau berpendapat? Satu lagi nih sebelum kita ke ke segmen selanjutnya. Oh, saya mau berpendapat. Oh, tapi waktu di awal COVID Indonesia kan masuk ke Indonesia agak lambat, Mbak Mas. Kesalahan pemerintah ini, dia blunder, bilang COVID nggak akan masuk Indonesia. Oh iya. Blundernya gimana tuh, Mbak? Yang nggak salah Kementerian Kesehatan saat itu ngomong kalau COVID nggak masuk ke Indonesia. Ternyata setelah beberapa hari ada kasus pertama. Yang waktu itu dikasih jamu nggak sih kalau nggak salah, bener nggak ya? Iya. Habis itu nggak salah Menteri Kesehatannya nggak muncul di publik habis itu. Langsung setelah itu memang langsung menyebar kemana-mana ya pandemi ini. Iya. Jadi dari satu wilayah kan asalnya Jakarta doang, tiba-tiba langsung ke yang lain sampai menyebarlah ke seluruh Indonesia, sampai sebenarnya agak bikin panik juga ya, karena kan waktu itu sampai masker jarang, padahal kita harus pakai masker ya kan. Ingat kan waktu itu sampai harga masker selangit, lebih mahal masker kayaknya daripada daging dari waktu itu tuh. Sampai akhirnya semua juga berbondong-bondong buat stok makanan, karena kan takut langka gitu kan ya waktu itu tuh kalau nggak salah. Oke, boleh Mbak Syanida, tadi ada yang mau berpendapat Mbak Syanida? Oh iya. Jadi aku tuh inget banget waktu itu, selain dengan ya banyak ya penanganan di bidang kesehatannya, juga ada penanganan yang dari pemerintah untuk pemilihan di bidang ekonomi. Salah satunya ada program prakerja ya. Mungkin mas-mas Mbak di sini juga tahu kan yang ada program semi bantuan sosial gitu. Yang itu tuh untuk memberikan insentif dan juga biaya pelatihan dalam rangka untuk memfasilitasi para pekerja atau buruh yang terkena PHK. Begitu sih. Kayaknya waktu itu saya juga sempat dapat prakerja tapi nggak kena PHK, jadi cuma dapat insentifnya doang waktu itu, karena kan bantuan katanya dari pemerintah. Memang ada ininya ya, ada manfaatnya juga ya dari apa yang pemerintah lakukan kepada kita itu masyarakatnya gitu. Oke, selanjutnya tentang dampak nih, menurut Mas atau Mbak ada nggak sih dampak negatif atau positif setelah kejadian COVID ini atau pandemi ini? Kalau menurutku sih masih ada beberapa, tapi aku bisa bagi jadi dua kategori juga sih. Kalau misalkan kita ngomongin tentang dampak, kita ngomongin dampak positifnya dulu ya, karena memang sebenarnya ada juga dampak positifnya, kayak masyarakat di Indonesia tuh mulai melek akan teknologi virtual.
seperti yang kita lakuin saat ini. Maaf kalau misalkan aku sebelumnya belum tahu tentang hal-hal kayak gini, tapi aku baru ngerasain dunia virtual seperti ini itu ketika COVID. Kayak kita mulai kelas secara online, terus banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara online. Bahkan untuk kegiatan seremonial pun itu bisa dilakukan secara online, dan itu belum pernah aku pikirin ketika aku belum ngerasain kegiatan itu serba online. Di situ juga kayak kita mulai aware terhadap kesehatan, kebersihan, dan memang dampak positifnya ya itu kalau ngomongin tentang aware kayak gitu. Di balik banyak juga dampak negatifnya, kayak teman-teman banyak yang kena PHK massal, dan kondisi ekonomi Indonesia kan goyah pada saat itu. Banyak bisnis yang turun, walaupun banyak juga bisnis yang naik, seperti bisnis masker yang kayak gitu yang tadi disebutin para penimbun. Ya alhamdulillah sih kalau aku karena banyak di rumah, nggak kemana-mana, jadi nggak terlalu butuh banyak masker ya. Jadi ya udah kuliah juga di Bandung dan masih tinggal di Bandung, jadi nggak perlu banyak keluar gitu. Terus untuk dampak negatifnya tuh jadi ada kita sadar bahwa kita takut untuk judgement masyarakat. Kayak waktu zaman COVID tuh kalau aku pribadi dan mungkin lingkungan sekitar aku tuh lebih takut kena judgement masyarakat. Judgement masyarakat misalkan, oh kita kena COVID nih. Ternyata masyarakat tuh ketika tahu ada satu orang yang kena penyakit COVID itu, kita tuh langsung jadi ada kayak punishment, dalam tanda kutip ya, punishment sosial untuk kita, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kita nggak kena gejala, nggak kena apa gitu, tapi kita takut masyarakat, dan itu jadi dampak negatifnya menurutku yang mungkin kedepannya itu bisa takutnya ya, karena Gen Z kan ada mental health, nah takutnya nyerang ke situ sih. Menurutku. Oke. Ada yang lain Mas, Mbak yang mau berpendapat tentang dampak apa sih yang kita rasain sekarang itu? Mungkin masih lanjutan pendapatnya sama kayak Mas Reza. Di dunia kerja sekarang muncul sistem-sistem baru yang nggak harus bekerja di kantor, misalnya work from home atau sistem hybrid, work from anywhere gitu. Jadi sekarang tuh banyak kantor-kantor yang gak mengharuskan harus datang gitu, bisa bekerja melalui rumah. Selain itu juga misalnya terkait pelatihan, yang dulu awalnya misalnya klasikal atau harus tatap muka, sekarang udah ada sistem learning seperti yang saat ini kita jalankan, dan juga ada e-learning. Jadi kayak semacam percepatan teknologi lagi ya, jadi kayak tiba-tiba sekarang tuh bisa serba online, bisa lebih efisiensi kan, lebih hemat. Yang tadinya butuh biaya kayak misalkan ke kantor harus ada listrik dan lain-lain, kalau WFC kan nggak terlalu banyak kita harus datang ke kantor gitu ya. Oke, yang aku alamin sih ya di lingkungan sekitar aku itu kayak sampai saat ini masih kerasa banget sih adanya lesunya daya beli gitu. Masih belum pulih sepenuhnya lah bisa dibilang, kayak terutama di yang UMKM, pariwisata dan yang sebagainya seperti itulah ya. Dan juga ada beberapa kayak rumah tangga itu yang dulu untuk nombok pengeluarannya itu dengan cara berhutang gitulah, memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi mungkin kerasa dari dampak jangka panjangnya itu konsumsi masyarakat belum pulih sepenuhnya gitu. Iya, jadi tetap harus berjuang ya masyarakat di tengah-tengah ekonomi kita yang masih belum normal kayak dulu sebelum ada COVID ya, karena kan sekarang juga dari dulu sebelum ada COVID kan jarang ada yang belanja online gitu ya. Kalau misalkan masyarakat itu nggak bisa ngikutin, misalkan dia nggak bisa ikut teknologi yang sekarang, ya dia akan tertinggal gitu. Jadi ya dia harus cepat juga ikut dengan kemajuan teknologi yang sekarang. Oke, kalau dari Mbak Yola gimana nih pendapatnya? Kalau dari pendapatku ya, apalagi pasti orang bakal ngelihat atau mikir, emang iya dampak
negatif atau kerugian yang ditimbulin dari COVID ini pastinya lebih besar. Cuman dari pendapat teman-teman yang lain juga, paling aku nambahin dikit ya. Oke, kalau dampak negatifnya seperti itu. Cuman aku agak nge-highlight dampak positifnya. Apalagi yang dari berita dulu yang aku baca itu, sampai dulu itu apalagi di kota-kota besar ya. Karena dulu ada gerakan yang di rumah aja, terus bahkan keluar aja tuh bakal sulit banget, ada penjaganya, ada petugasnya yang ini itu tuh sampai yang Jakarta biasanya polusi atau awannya menggelap itu tuh jadi segar, jadi biru, pun juga tingkat kemacetan di lalu lintas itu juga nggak yang sepadat merayap kayak biasanya. Itu kalau yang terlihat dengan mata mungkin ya. Kalau untuk semisal tadi tentang daya beli, terus kalau semisal menurut aku emang iya, itu apalagi itu akan kerasa banget oleh penjual-penjual yang dia itu sistemnya jual belinya itu secara langsung, semisal di pertokoan atau di pasar seperti itu. Cuman ada sisi lain nih, yaitu kayak e-commerce, pembelanjaan secara online. Jadi bahkan generasi-generasi muda pada saat itu tuh menjadi lebih kreatif gitu loh. Jadi menjual apa-apa itu by online, terus sekedar posting itu bisa langsung kirim, bayar, dan tunggu barangnya nyampe aja. Jadi selain menurutku dampak negatifnya pasti ada, cuman di sisi lain ada hikmah yang bisa kita ambil, dan juga itu juga langsung kerasa banget di diri aku. Jadi sering lebih rajin cuci tangan. Dengan aku yang biasanya kalau pegang-pegang sembarangan itu karena parnoan itu ya, pegang apa dikit, nanti kena virus nggak ya, pegang ini, nanti kena orang yang udah kedampak atau enggak ya. Tuh, terus dan juga masker yang pas saat itu harganya selangit, dicari mahal banget. Terus hand sanitizer udah jadi lahan bisnis, itu jadi kebiasaan. Bahkan sampai mungkin sekarang ini COVID udah mulai menurun dan atau hilang ini, itu jadi kita tuh badan kita jadi kayak auto default apa-apa, cuci tangan, terus kemana-mana pakai masker, nggak yang cuman buat model atau fashion aja, cuman kayak pakai masker lah biar nggak langsung kena virus. Kan kita nggak tahu nih orang-orang tuh kena sakit apa atau dia lagi ngalamin kondisi yang gimana, kita kan nggak tahu. Nah kayak gitu sih. Jadi aku lebih ke highlight dampak positifnya, soalnya kalau dampak negatif sih itu udah pasti ada kayak gitu. Oke, sekarang nih pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Mas sama Mbak, kira-kira apa sih tantangan kita para ASN muda ini kalau misalkan ada pandemi lagi muncul di Indonesia, yang bisa kita lakukan? Kalau menurutku berkaca dari kejadian yang sebelumnya itu, kita jangan terlalu besar kepala bahwa penyakit itu nggak mungkin datang ke Indonesia. Kita jangan terlalu gegabah untuk berbicara seperti itu, karena kan kita harus tetap memikirkan kemungkinan terburuk. Dan kejadian yang sebelumnya ketika COVID-19 ya, walaupun memang datang ke Indonesianya itu agak delay setahun, COVID-19 masuk ke Indonesia 2020, tapi tetap ya kita harus tetap aware tentang hal itu. Dan penanganan yang dilakukan pemerintah itu harus lebih sigap, apalagi kita sudah punya pengalaman sebelumnya. Karena yang aku lihat itu ketika sebelumnya mungkin pemerintah juga karena baru pertama kali ya mendapatkan tantangan seperti itu, jadi sangat kolaps lah di Indonesia itu. Mulai dari masyarakatnya juga, yang aku bagian dari masyarakat, dan memang seperti yang Mas Jul tadi, aku juga jadi masyarakat yang nakal. Tapi aku jadi kerasa gitu, sekarang kita harus menjadi pihak yang dalam tanda kutip mengatur orang-orang tersebut. Dan gitu, kita harus tetap belajar, tetap beradaptasi tentang dunia ini. Oke, sebelum saya tutup nih, satu lagi mungkin dari Mas Zul, boleh diutarakan pendapatnya? Menurut saya, kalau kita sebagai ASN, yang intinya
kalau misal terjadi lagi, tapi semoga aja tidak akan pernah terjadi lagi, ya kita tuh intinya jangan panik. Jadi kalau ada permasalahan apapun, kita ikuti semua kebijakan dari pemerintah. Kalau semua itu untungnya juga ke kita, jadi kita terjaga dari semua penyakit tersebut. Dan walaupun selama berkuliah itu saya berkecimpung dengan COVID, alhamdulillahnya saya bukan termasuk sarjana COVID ini. Jadi itu, jadi inilah, walaupun semenakutkan itu, jadi menurut saya ya kita hadapi aja, jangan pernah takut, jangan takut. Terima kasih. Wah, cerita dari narasumber kita hari ini sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi kita belajar nih kalau misalkan pandemi COVID-19 ini bukan tentang krisis kesehatan, tapi juga ujian ketahanan sosial, ekonomi, bahkan ujian untuk pemerintahan kita sendiri kan, gimana caranya untuk membereskan si pandemi ini. Nah, kita juga menyadari pentingnya sistem kesehatan yang kuat yang tadi sudah disampaikan. Terus juga digitalisasi layanan publik, serta gotong royong antara pemerintah dan masyarakat yang saling bekerja sama agar cepat selesai pandeminya. Jadi tidak terlalu berlarut-larut gitu ya. Terus juga yang selanjutnya, kita juga belajar kalau misalkan pandemi ini bahkan jadi titik balik kita buat Indonesia itu mau belajar tadi. Ya, tiba-tiba lebih modern, digitalisasi, bahkan lebih menghemat biaya dan lain-lain ya. Oke, semoga pengalaman ini membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Saya Firna Pudrasari, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah semua. Dah.